Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ridho Rahmatullah yang akan memimpin presentasi kali ini. Teman-teman yang berbahagia, topik kita pada hari ini yaitu mengenai kepailitan. Topik kali ini kita akan kupas tuntas bersama kelompok 2 yang terdiri dari Dea Nanda Putri, Desti Ermasari, Nukur Febriana Putri, Ridho Rahmatullah, Wiwit Sugiyarti. Oke, jadi teman-teman, kepailitan dahulu diatur dalam Falisman Ferroding dalam Undang-Undang Kepailitan sebagaimana termuat dalam Statsbel tahun 1905 nomor 217, yang to Statsbel tahun 1906 nomor 348, yang karena dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang piutang dalam kegiatan bisnis, dirasakan perlu untuk disesuaikan. Penyesuaiannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi undang-undang dan terakhir diganti dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Langsung aja nih kita masuk ke materi pertama. Jadi apa sih kepailitan itu? Kepailitan berasal dari kata pailit. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa, keadaan, berhenti membayar utang-utang debitur yang telah jatuh tempo. Pihak yang pailit adalah debitur yang mempunyai 2 orang atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar 1 atau lebih hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dijelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Secara etimologi sendiri, pailit berarti kemacetan melakukan pembayaran utang. Oke, selanjutnya itu mengenai konsep dasar dan hukum kepailitan tertuang dalam pasal 1131 dan pasal 1132 di KUH Perdata yang akan dijelaskan oleh Wiwi ya, Wi? Iya. Oke, silakan Wi, waktunya. Baiklah, sekarang kita masuk ke konsep dasar atau dasar hukum dari kepailitan. Nah, konsep dasar atau dasar hukum kepailitan tertuang dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Dalam pasal 1131 dinyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru, akan di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Dilanjutkan dalam pasal 1132 bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Kemudian selanjutnya adalah mengenai sumber hukum kepailitan. Pertama, yaitu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ketiga, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUH Pidana. Dan yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT atau PT Perseroan Terbatas. Kemudian selanjutnya adalah asas kepailitan. Bicara tentang sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit namun masih memiliki prospek untuk melanjutkan usahanya, memang masih menjadi pro dan kontra sampai saat ini. Bila dilihat dari berbagai perkara, kepailitan yang dibatalkan oleh majelis hakim peninjauan kembali.
Selain itu, dalam Asas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikenal adanya asas kelangsungan usaha. Hal ini yang membuat penulis ingin mengetahui seberapa pentingkah asas kelangsungan usaha dalam kepailitan jika diterapkan dalam suatu perkara. Sebelum lebih mendetail membahas asas kelangsungan usaha ini, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini juga mengenal beberapa asas, yaitu yang pertama itu ada asas keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak bertindak baik. Kemudian yang kedua, asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang profestif tetap dilangsungkan. Yang ketiga itu ada asas keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memedulikan kreditor lainnya. Kemudian yang keempat itu ada asas integrasi. Asas ini adalah asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materinya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara nasional. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dea. Thank you Wiwi atas materinya ya. Selanjutnya itu mengenai pihak yang dapat mengajukan kepailitan dan juga syarat-syarat kepailitan yang akan dijelaskan oleh Dea Ananda Putri. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Menurut pasal 2 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, UU KPKPU menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi seorang debitur antara lain yang pertama yaitu debitur yang bersangkutan. Debitur yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur memiliki lebih dari satu kreditor. Selain itu, debitur harus bisa membuktikan bahwa ia tidak membayar utang kreditur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang kedua, kreditor atau para kreditor. Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah seorang kreditor atau lebih sepanjang debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar utangnya. Yang ketiga, kejaksaan untuk kepentingan umum. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum di sini adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Misalnya, 1. Debitur melarikan diri. Yang kedua, debitur menggelapkan bagian harta kekayaan. Yang ketiga, debitur mempunyai utang pada badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas. Dan yang keempat, debitur tidak beritikat baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu. Atau yang kelima, dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan. Yang keempat itu ada Bank Indonesia. Pengajuan permohonan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit dalam hal debitur adalah perusahaan
efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan, dan penyelesaian. Yang keenam itu materi keuangan, Menteri Keuangan. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Dan selanjutnya itu ada syarat kepailitan. Syarat kepailitan menurut pasal ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004 ada 2 syarat. Yang pertama ada 2 atau lebih kreditur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur di sini mencakup baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. 2, ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya, yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Dan kedua hal tersebut adanya 2 atau lebih kreditur dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dibuktikan secara sederhana. Oke, makasih ya Dea udah ngejelasin tentang pihak-pihak dapat mengajukan kepailitan dan juga syarat kepailitan. Materi selanjutnya yaitu mengenai akibat dari kepailitan yang akan dijelaskan oleh Nuke. Baiklah, materi selanjutnya akibat dari kepailitan, yang mana akibat kepailitan diatur dalam ketentuan pasal 21 sampai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jika dilihat di slide presentasi, hanya ada 6 poin yang ada. Sebenarnya jika kita lihat dari pasal 21 sampai 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ada 25 akibat yang disebabkan dari kepailitan. Antara lain yang pertama, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Yang kedua, semua perikatan debitur yang terbit setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayarkan dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Yang ketiga, tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Yang keempat, selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan untuk terhadap debitur pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Yang kelima, suatu tuntutan hukum yang diajukan debitur dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. Yang keenam, suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan keputusan pernyataan pailit terhadap debitur. Yang ketujuh, segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandra debitur. Yang kedelapan, selama kepailitan debitur tidak dikenakan uang paksa. Yang kesembilan, penjualan benda bergerak atau tidak bergerak yang dilakukan debitur yang proses
sebelum putusan pilot diucapkan, atas izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pilot. Yang ke-10, perjanjian yang bermaksud memindah tangankan hak atas tanah, baik balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pilot diucapkan. Yang ke-11, terhadap perjanjian timbal balik yang belum ada atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Yang ke-12, terhadap penyerahan barang yang telah diperjanjikan oleh debitur yang waktu pelaksanaannya dilakukan setelah putusan pernyataan pilot diucapkan, maka perjanjian tersebut menjadi hapus. Untuk kemudian pihak penerima barang dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Yang ke-13, terhadap perjanjian sewa menyewa yang dilakukan debitur dapat dilakukan penghentian sewa dengan syarat dilakukan pemberitahuan penghentian sewa sebelum masa sewa berakhir sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Yang selanjutnya yang ke-14, pekerja yang bekerja pada debitur dapat memutuskan hubungan kerja atau debitur melalui kurator dapat memutuskan hubungan kerja tersebut dengan mengindahkan jangka waktu sesuai dengan persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu paling singkat 45 hari sebelumnya. Dengan ketentuan bahwa upah terutang baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pilot diucapkan merupakan utang harta pilot. Yang ke-15, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitur pilot oleh kurator tidak dapat diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pilot. Yang ke-16, untuk kepentingan harta pilot, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pilot yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pilot diucapkan. Selanjutnya yang ke-17, hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian pada kreditur. Yang ke-18, pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pilot debitur sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan persekongkolan antara kreditur dan debitur dengan maksud menguntungkan kreditur dari kreditur lainnya. Akibat yang ke-19, setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan harus mengembalikan harta tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Selanjutnya yang ke-20, setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pilot diucapkan tetapi belum diumumkan, melakukan pembayaran kepada debitur pilot untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pilot diucapkan. Dibebaskan terhadap harta pilot sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui ada putusan pernyataan pilot tersebut. Yang ke-21, kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor tidak kehilangan hak dengan adanya putusan pernyataan pilot. Akibat yang ke-22, terhadap suami atau istri yang dinyatakan pilot, maka istri atau suami tidak berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Yang ke-23, istri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin kepada harta pilot suami atau istri yang dinyatakan pilot. Akibat kepailitan yang ke-24,
kreditor suami atau istri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada istri atau suami yang dinyatakan pailit. Dan akibat kepailitan yang terakhir, yaitu yang ke-25, terhadap benda yang tidak termasuk persatuan harta suami atau istri yang dinyatakan pailit termasuk ke dalam harta pailit. Namun, hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Nuke udah ngejelasin tentang akibat dari kepailitan. Panjang juga ya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai pengawasan harta pailit, berakhirnya kepailitan dan juga upaya hukum kepailitan yang akan dijelaskan oleh Desti. Oke, Desti, silakan. Selanjutnya, materi mengenai pengawasan harta pailit. Pengawas harta pailit dijelaskan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, dalam pasal 15 ayat 1, pasal 70 ayat 1, dan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Dijelaskan bahwa ada 3 pengawas harta pailit, yaitu hakim pengawas, kurator, dan balai harta peninggalan. Yang pertama, hakim pengawas. Tertuang dalam pasal 15 ayat 1, berbunyi dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Yang kedua, kurator swasta. Tertuang dalam pasal 71 ayat 1, berbunyi pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usulan penggantian kurator. Setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain, dan atau mengangkat kurator tambahan atas. Yaitu yang pertama, permohonan kurator sendiri. Yang kedua, permohonan kurator lainnya jika ada. Yang ketiga, usul hakim pengawas atau permintaan debitur pailit. Yang ketiga, balai harta peninggalan atau instansi di bawah Kemenkumham, yaitu kurator pemerintah. Tertuang dalam pasal 1 angka 5 berbunyi, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Kemudian kita masuk ke materi berakhirnya kepailitan. Ada 3 hal yang menjadi sebab berakhirnya kepailitan, yaitu yang pertama, perdamaian. Perdamaian atau akur diatur secara lengkap pada lampiran 144 sampai 177 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebagaimana telah diatur pada pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menerangkan bahwa debitur pailit berhak untuk menawarkan perdamaian pada semua kreditur. Rencana perdamaian tersebut diterima apabila disetujui oleh setengah jumlah kreditur yang hadir dalam rapat yang minimal dihadiri oleh 2/3 jumlah kreditur konkuren yang ada. Sebagaimana disebutkan pada pasal 144 sampai 163 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jika perdamaian tersebut dapat diterima oleh para kreditur, pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut dan sidang akan diadakan paling cepat 8 hari atau paling lama 14 hari setelah diajukan perdamaian. Yang kedua itu insolvensi. Seperti yang telah dijelaskan oleh penjelasan pada pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Insolvensi terjadi bila mana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akur atau perdamaian, atau akur dipecahkan karena tidak terpenuhi sebagaimana yang telah disetujui.
Dalam hal ini terjadi apabila dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian. Apabila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, maka kurator atau seorang kreditor yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengusulkan agar perusahaan debitur pilot dilanjutkan. Yang terakhir, rehabilitasi. Dalam pasal 215 kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ditentukan bahwa debitur pilot atau para ahli waris berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan. Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditor yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya. Permohonan tersebut harus diiklankan dalam berita negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim. Dalam waktu 2 bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam berita negara, setiap kreditur yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu kepada panitera dan dengan menyampaikan surat keberatan dengan besertai alasan-alasannya. Kemudian materi yang terakhir yaitu upaya hukum kepailitan. Dalam hal ini ada 3 upaya yang dapat dilakukan, yaitu ada 3 upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal kepailitan, yakni perlawanan, kasasi, termasuk dalam pasal 11 sampai 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan peninjauan kembali yang berada pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang pertama itu perlawanan. Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan keputusan pernyataan pailit. Yang kedua itu kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan di tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding, tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Pihak-pihak yang dapat mengajukan upaya hukum pada prinsipnya adalah sama dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu debitur, kreditur, termasuk kreditur lain yang bukan pihak dalam persidangan tingkat pertama, namun tidak puas atas putusan pernyataan pailit yang telah ditetapkan. Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Bapepam, dan Menteri Keuangan. Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan. Kemudian didaftarkan melalui panitera pengadilan niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut. Selanjutnya, panitera akan mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan tersebut diajukan, dan kemudian kepada pemohon akan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani penitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut. Permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau lebih dari 8 hari bisa berakibat pada dibatalkannya putusan kasasi. Yang ketiga, peninjauan kembali. Upaya hukum lainnya adalah peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila yang pertama, setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada tapi belum ditemukan, atau dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang telah dimohonkan peninjauan kembali permohonan kekuatan yang tetap. Permohonan peninjauan kembali bisa disampaikan kepada panitera pengadilan niaga yang memutus perkara pada tingkat pertama. Panitera yang menerima permohonan akan mendaftarkan permohonan tersebut kepada pemohon, diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Selanjutnya, pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan PK yang diajukan dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan
Panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 12 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Oke, terima kasih Desti atas penjelasannya ya. Jadi teman-teman langsung aja bisa kita ambil kesimpulan ya. Pertama, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU dinilai masih berat sebelah. Artinya belum tercapainya asas keseimbangan antara kedua pihak, yakni debitur dan juga kreditur. Khususnya pada proses perdamaian dalam kerangka PKPU. Kedudukan kreditur lebih superior jika dibandingkan dengan kedudukan debitur. Hal ini terbukti dari penentuan layak diterima atau tidaknya proposal rencana perdamaian PKPU yang diajukan oleh debitur. Kreditur memiliki hak penuh atas penentuan tersebut dalam rapat rencana perdamaian PKPU, ditambah seringkali dalam praktiknya keberadaan pengadilan niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi atas hasil kesepakatan atau menolak atas dasar yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kedua pembuktian itikat baik debitur dalam perjanjian perdamaian PKPU sama dengan tolak ukur itikat baik dalam pelaksanaan kontrak. Sebab perjanjian perdamaian PKPU dapat dipersamakan dengan makna kontrak yang dimaksud dalam KUH Perdata. Tolak ukur dalam kontrak tersebut mengacu pada standar objektif. Standar objektif di sini yang dimaksudnya itu mengacu pada suatu norma yang objektif. Norma tersebut dikatakan objektif jika sesuai dengan kepantasan dan kepatutan atau keadilan. Nilai-nilai yang dimaksud dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Saya kira itu dari kami. Oke, mungkin itu yang udah kami sampaikan ya. Mudah-mudahan dapat mereview semuanya dan semoga memberikan manfaat. Saya ucapkan terima kasih juga untuk para teman-teman yang udah mengikuti presentasi kali ini. Baik, sebelum saya tutup acara ini, pesan kami tetap menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan dengan 5M. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami meminta maaf apabila terjadi kesalahan yang telah kami sadari ataupun tidak disadari selama presentasi ini berlangsung. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.